Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sendiri senang sekali hari ini, karena begitu bangun, mandi, beres, mau rekaman, saya datang ke tempat parkiran ini, saya melihat bulan penuh, masih jelas sekali, pagi-pagi. Itu artinya ada dua cahaya yang menerangi kita. Bulan di pagi hari dan matahari yang mulai terbit. What a perfect life. Saudara-saudari terkasih, karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk terus berusaha. Makin baik setiap hari. Karena itu yang penting, meningkatkan kualitas pribadi kita. Anda dan saya tentu pernah mendengar kata-kata bijak yang mengatakan bahwa setiap orang suci punya masa lalu dan setiap orang jahat punya masa depan. Di situ mengandung sebuah harapan bahwa perjalanan ini masih bisa menjadi lebih baik. Sekaligus juga mengandung sebuah peringatan. Kita tidak boleh menghakimi siapapun. Selain itu juga perintah Tuhan, tetapi juga perjalanan belum selesai. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Orang suci, yang suci sekalipun, punya masa lalu yang mungkin tidak sesuci yang kita bayangkan. Tetapi juga orang jahat tetap diberi kesempatan untuk menjadi suci di masa depan. Memang kita tidak bisa pergi ke masa lalu membereskan masa lalu. Tidak bisa. Dan tidak perlu. Tetapi kita bisa mengubah arah ke masa depan. Sekarang mengubahnya. Dan itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar mengubah tingkah laku, tetapi mengubah arah. Dan itu dilakukan sekarang. Karena itu pesan Tuhan Yesus seruannya cuma satu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu maksudnya supaya kita berubah, mengubah arah kita adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Yang lainnya akan ditambahkan. Kalau terbalik, mencari dulu apa yang kita butuhkan, bisa jadi kita kehilangan arah. Namun jangan khawatir, dan persis ungkapan orang bijak itu menegaskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan datang untuk mencari domba-domba yang hilang, supaya kita bertobat. Dan Tuhan sabar, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkan nyalanya. Lihat, Tuhan sabar. Biarkanlah gandum dan lalang tumbuh bersama. Menunjukkan kesabaran Tuhan. Dan Tuhan dalam kesabarannya membimbing kita. Karena itu kita perlu setiap hari berusaha bertobat. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Supaya makin hari makin naik, makin naik, makin naik. Dan mengubah arah. Kerajaan Allah menjadi fokus bagi kita. Maka kita juga bisa menjadi orang suci. Tidak perlu silau. Karena Tuhan menemani kita dalam perjalanan. Tetapi sekaligus Tuhan sabar dan mempunyai pengharapan kepada kita. Dan itu bedanya cara kerja Tuhan dan cara kerja roh jahat. Cara kerja roh jahat itu ketika kita baik-baik, dan kemudian kita digoda untuk jatuh dalam dosa, roh jahat akan mengatakan, tenang, Tuhan itu Maha Pengampun. Pasti kita diampuni, kita kan manusia, lemah. Dan kemudian kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, roh jahat ngomongnya lain lagi. Sudah, kamu tidak bakalan bisa bangkit. Kamu akan jatuh dalam dosa yang sama terus. Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Itu cara kerja roh jahat. Tapi cara kerja Tuhan beda. Ketika kita jatuh dalam dosa,
Tuhan akan mengatakan, aku tetap mengasihimu, bangkitlah. Tidak masalah kamu berdosa atau tidak, yang penting kamu bangkit berdiri dan bangkit lagi menuju kebaikan. Belajarlah berbuat baik, aku mengasihi engkau. Nah, itu cara kerja Tuhan. Ketika kita jatuh, kita dibangunkan. Ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita diingatkan. Berlawanan. Dan sebetulnya seluruh kisah orang suci, bahkan kisah orang-orang di dalam kitab suci, terutama para rasul, adalah kisah orang-orang yang bertobat. Petrus, pemimpin kita yang terbesar itu, tertinggi, dia menyangkal Yesus 3 kali, menyangkal Tuhan loh. Tapi Tuhan tetap memanggilnya, Tuhan tetap mempercayainya. Bahkan dia menjadi pemimpin gereja yang unggul. Yakobus sama. Dia mempunyai motivasi keliru ketika mengikuti Yesus. Ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri dengan Yohanes. Tetapi Tuhan sabar. Dan Tuhan justru mengajarkan kalau mau menjadi yang tertinggi, menjadi pemimpin harus yang paling melayani. Dan Yakobus berubah. Dia menjadi martir pertama yang melayani Tuhan sampai wafat. Coba. Dan kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian, intinya itu, perubahan. Dulunya seperti ini, lalu berubah menjadi begini, karena Tuhan sabar dan Tuhan mengasihi kita. Kuncinya adalah bertobat dan percaya akan kasih Allah. Kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan Tuhan bisa mengubah kita dan tidak perlu waktu lama. Maka tidak masalah. Sekarang Anda dalam kondisi seperti apa? Tidak masalah. Masa lalu Anda seperti apa? Tidak masalah. Tuhan bisa mengubahnya dalam waktu singkat. Yang paling penting kita bersedia bertobat dan kemudian percaya akan kasih Allah. Itu yang utama. Karena masa lalu sudah tidak bisa diubah. Tetapi Tuhan bisa mengubah arah masa depan kita sekarang. Dalam waktu singkat. Maka selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan kita tidak perlu menghakimi siapapun juga karena perjalanan belum usai. Yang paling penting bagi kita justru terus-menerus bertobat, memperbaiki diri. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi dan percaya akan kasih Allah. Orang suci punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkan. Kita terus maju karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita sendiri mendengar dan bahkan mengalami, melihat saudara-saudara kita, bahkan merasakan diri kita sendiri, dulunya kita seperti apa, dan sekarang seperti apa. Dan semua bisa. Yang penting adalah sekarang. Di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Tempat perjumpaan dengan Tuhan yang bisa mengubah seluruh masa depan kita. Yang paling penting, terbuka untuk pertobatan dan percaya akan kasih Allah yang luar biasa. Supaya kita juga selalu bisa mengarahkan hati kita. Setiap hari makin baik, makin baik, makin baik. Tidak perlu hal yang besar. Karena kita ingat, dulu waktu kita belajar, entah di SD, SMP, atau SMA, sudut yang kecil di sini lama-lama bisa menjadi besar sekali. Maka yang paling penting adalah mengubah sudut pandang, meskipun kecil, ujungnya bisa berbeda. Setiap orang suci punya masa lalu, setiap orang berdosa punya masa depan. Kita tidak perlu menghakimi siapa-siapa, karena yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang paling penting, kita percaya akan kasih Allah dan terus bertobat, memperbaharui diri sendiri terus-menerus, meningkatkan kualitas pribadi, mengarahkan pandangan kepada kerajaan Allah. Yang lainnya akan ditambahkan untuk kita. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.